Halo mitra mahasiswa, balik lagi di Profesi Podcast bareng saya Aru Dan aku Cimeng yang akan menemani untuk beberapa waktu kalian ke depan. Yeay! Senang lagi kembali bersama kami. Halo guys, welcome back. Yeay! Oke, gimana nih kabarnya para mitra mahasiswa? Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Cuaca ini lagi akhir-akhir ini lagi nggak menentu. Kayak dia yang nggak menentu. Aduh, siapa tuh? Nggak menentu. Gimana nih kabarnya Cimeng di cuaca yang agak ini? Alhamdulillah baik-baik aja ya kak. Untuk ya ada beberapa hari ini cuma sibuk tugas ya. Kalian sendiri bagaimana nih? Aduh, sama banget nih di tengah cuaca yang tidak mendukung, doi yang hilang-hilangan, aduh, terus tugas yang juga hektik banget, ditambah lagi dengan kesibukan ya sana sini gitu ya. Kemarin sih sempat drop sih, tapi satu hari aja terus udah kembali pulih sehingga bisa mengisi podcast ini untuk menghibur teman-teman. Baik-baik istirahat ya kak, biar bisa jaga stamina untuk kita bisa terus. Ya, semoga bisa terus menjaga stamina ke depannya. Teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Anyway, Cimeng gimana nih? Sekarang kan lagi sibuk-sibuknya sama tugas kuliah. Terus gimana nih? Masih sering update di medsos nggak sih? Nah, karena tadi banyak tugas itu, jadi akhir-akhir ini kayak jarang aktif sih kak. Cuman masih sering buka-buka sosmed yang lain tuh, kayak WhatsApp, kayak TikTok, kayak YouTube. TikTok sih wajib banget. TikTok sih nggak bisa di skip sih. Fardu ain sih. Iya. Apalagi kalau sambil kerjaan juga suntuk ya kak, jadi ya larinya ke sosmed, ke TikTok lebih. Bener banget, saya pun seperti itu. Tapi gimana sih Cimeng nih menanggapi media sosial? Sebenarnya menurut kamu banyak dampak positif atau negatif? Sebenarnya tergantung lagi kembali ke orangnya. Pakai sosmed itu ke positif atau negatif. Kalau dari aku sendiri sih sosmed itu bisa datang ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu sendiri kak. Kalau buat aku jadi kayak mudah cari referensi buat tugas, terus tahu update-update terbaru, tahu kayak bisa menghubungin orang dari jarak jauh, kayak kan WhatsApp bisa dipakai Reno. LDR ya? Gimana ya? Ada ya, ini nonton nih doinya nih. Enggak. Lanjut. Terus sosmed pun juga kalau sisi negatifnya tuh mungkin karena ngerjain tugas tuh karena ada sosmed, jadi gampang trigger sih kak. Jadi gampang ketisna. Betul. Jadi kalau misalnya sementara ngerjain tugas terus gue kayak malas gitu kayak. Jadi tugas tuh terbengkalai lagi, lanjut ke sosmed deh, itu bisa berjam-jam tuh, tapi tugas nggak selesai. Mungkin itu sih negatifnya kalau di aku. Kamu sendiri bagaimana tuh kalau menanggapi sosmed? Nanggapin sosmed positifnya aja dulu ya. Kita bisa, kalau aku pribadi sih banyak banget dapat manfaat dari sosial media. Masuk ke profesi aja tuh lewat sosial media informasinya. Terus habis itu bisa juga ningkatin skill melalui sosial media, dan yang paling penting itu adalah sebagai hiburan. TikTok tadi itu ya. TikTok biasa juga kan saya tinggal sendiri nih ya, jadi biasa kalau makan tuh sambil nonton YouTube gitu untuk menemani, soalnya nggak ada yang nemenin. Tolong ya mitra mahasiswa. Bercanda gitu. Terus juga biasa banyak influencer gitu yang kayak positive vibes. Jadi kita tuh kayak ngikut, kayak akhir-akhir ini sering banget nonton inspirasi bakal makanan sih. Aku juga suka nonton, akhir-akhir itu nonton Rachel Pay-nya. Dia suka kakak sama Sabiru. Dia suka tuh bikin bekal segini kayak aku tuh pengen masak itu tapi kayak ya, tapi itu menjadi motivasi. iya betul. Lihat aja dulu. Terus juga kayak influencer yang suka olahraga jadi jadi pengen olahraga juga, jadi kayak lihat bodinya bagus, jadi pengen juga. Sama juga kalau misalnya lagi ini apa sih? Betul. Nugas biasa kan kayak dia dokumentasiin nugasnya, cara-caranya juga
konten ini juga Kak, ada in my life. Iya, ada in my life suka banget sih itu. Iya, Walaupun aku juga sejujurnya kita juga kalau mau buat mager juga. Tapi kayak memotivasi aja pengen. Apalagi nih kayak kalau orang berbuat baik gitu kan, kayak jadi pengen berbuat baik juga. Ada orang biasa kayak kalau berbuat baik, aduh jadi kebelibet nih. Berbuat baik kayak misalnya sedekah gitu. Jadi awalnya ini yang kayak enggak pernah keluar dari selesai Kayak udah pernah bersedekah. ya kayak enggak pernah keluar. Misalnya kayak kita nggak pernah sedekah, terus jadi pengen sedekah, termotivasi gara-gara konten-konten dari youtuber atau tiktoker. Iya, apalagi kayak kita ngeliat kayak orang-orang yang kayak susah. Apalagi kita tuh pasti kebayang kayak, ih gimana ya kalau orang tua aku tuh tua kayak gini, ada nggak yang tolong? Iya benar, jadi kayak kita tuh termotivasi untuk membantu juga. Iya, influencer juga biasa kan kayak open donasi juga. Jadi kita tahu. Jadi kita bisa menyalurkan tanpa harus langsung ke lapangan. Iya. Apalagi masih di masa pandemi kan. Tapi agak disayangkan sih akhir-akhir ini, apalagi semenjak pandemi 2020 ya, kayak banyak banget influencer yang membuat itu sedekah sebagai konten gitu. Jadi kayak memonetisasi kegiatan bersedekah. Iya, jadi menurut aku sih menanggapi itu juga, menurut aku ada baiknya. Tadi baiknya tuh kembali kayak tadi kayak Bisa menginfluence orang. Cuman ya bisa kembali lagi ke orangnya, apakah itu baik apa enggak. Kalau menurut kalau menurut Mitra mahasiswa gimana nih menanggapi itu, baik apa enggak? Kalau kalian sendiri gimana kalau menanggapi itu tuh? Kalau aku sih agak aneh ya. Kayak kalau kita nonton sih sebenarnya bi aja ngelihat orang donasi sambil konten, tapi kayaknya kalau misalnya saya lakukan sendiri kayak gila, dia tuh sambil gini terus kasih. Iya, kayak ikhlas gak sih Kak jatuhnya? Kayak coba kalau terjadi di real life sih saya nggak bisa bayangkan ya. Ya kayak jatuhnya perhitungan gak sih, kayak entah ya itu perhitungan atau apa. Lebih ke gak enak juga sih kayak yang disedekahin, masa sambil ngasih uang tapi kamera tetap jalan gitu. Iya, jadi enak juga buat yang dikasih. Jadi kayak dia mungkin ngerasa jangan-jangan cuman, tapi namanya sedekah kan, dia terima apa adanya. Wah, kembali lagi ke orangnya. Kalau menurut Karum, Tapi ada juga sih orang-orang yang memang ngontenin sedekah tapi mereka nggak nunjukin mukanya orang yang disedekahin gitu. iya aku pernah nonton itu Kak, kontennya Just No Limit sama Jessica Cole. Jessica Cole. Mereka mau merit tau. Iya, aku nonton mereka tuh juga suka beli makanan tuh banyak-banyak, tapi mereka tuh nggak ngontenin. Jadi bagusnya tuh di situ. Cuman kita tahu kalau mereka tuh mau bersedekah. Nah, ada juga sih beberapa content creator atau youtuber tuh yang dikontenin kayak apa tuh, kayak Baimong, kayak boleh nggak sih disebutin? Kayak Baimu ya, mereka nggak bakal nonton. Tapi semua orang udah tahu. Iya, benar sih. Kayak kembali lagi penontonnya sih menanggapi itu gimana? Karena sini gimana? Kalau aku sih Konten-konten konten-konten itu awalnya sebenarnya memotivasi, tapi lama-lama kok jadi agak kurang kurang bagus aja dilihat gitu. Kamu pengen berbuat baik, tapi kamera juga tetap menayangkan itu gitu. Jadi sayangnya tuh sebenarnya maksudnya ini gimana? Sayang juga sih, kayak sayang aja, kayak mungkin kita berbagi yang tadinya kita bisa dapat pahala banyak, mungkin karena kita kontenin kembali itu tadi kayak sayang nggak sih Kak? Tapi wallahu alam sih kalau pahalanya. Iya sih, jadi kembali lagi. Tapi sih aku selalu bilang kembali lagi. Maaf ya guys. Lanjut. Anyway, tapi sebenarnya kita juga, kayaknya konten ini kayaknya pembahasan ini agak berat juga sih ya. Kalau kalian sendiri pernah nggak konten sambil berbagi sambil konten tuh? Kalau itu sih nggak pernah sih. Tapi berbagi nggak konten pernah nggak? Kadang-kadang sih kalau kayak ada komis lewat pengamen. Tapi di Makassar banyak nggak sih yang kayak gitu-gitu? Yang kayak di pinggir jalan ada yang banyak kecil. banget sih. Oh iya, pernah nemu waktu itu makan, terus ngeliat ibu-ibu datang, bukan ibu-ibu datang, anak kecil datang ngemis, tapi dia ngemis kayak ibu gitu, tapi baik, ibunya tuh baik, dia tuh langsung bilang ke anaknya kayak
sini nak makan, terus dia kasih makan, dia kayak wah Iya, kayak lebih gini baik nih yang kayak lebih gitu. bagus, kan kayak ini sih yang lebih bagus daripada yang di konten ini. Jadi kayak seakan-akan kalau menurut aku tuh kayak nggak ikhlas nggak sih, jatuhnya tuh kayak aku tuh berharap jatuhnya tuh jadi kayak apa ya, kayak jatuhnya tuh kayak apa ya? maksudnya tuh jatuhnya tuh kayak cuman mau di sosmed doang, padahal aslinya tuh jarang atau Kayak mungkin pencitraan ya? iya pencitraan itu tadi yang aku bilang, astaga ya pencitraan bener. Lanjut terus Kak. Tapi kamu tahu gak sih gara-gara konten yang mereka buat tuh sebenarnya mendatangkan hal negatif juga loh ke mereka. Kayak misalnya tuh influencer yang sering ngasih-ngasih ke orang, jadinya mereka di saat mereka tidak membuat konten, orang-orang malah datang ke mereka, orang mau minta ke mereka, seakan-akan mereka tuh memang tempat pengaduan ketika kamu tidak punya duit. Itu kan sering banget terjadi. Pernah tuh di Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tuh pernah waktu itu aku nonton dia karena sering berbagi, akhirnya orang-orang tuh datang ke rumahnya minta duit kayak itu ya. Terus justru mereka malah ke orang yang minta duit ini mereka malah tidak memperlakukan mereka dengan baik. Nanti nama mereka juga yang jelek. Jadi sebenarnya sih bertanya-tanya sebenarnya para influencer, para YouTuber, TikTokers ini atau konten kreator yang lain lah, sebenarnya apa sih maksudnya pengen donasi tapi sambil dikontenin gitu loh. Iya, Kamu iya. gemes juga kan? Ada tugas juga karena yang aku pikir tadi ini dia ikhlas apa cuma pencitraan sih gitu loh, kayak sayang aja, sayangan sih. Apalagi kan kalau kita ya, kalau dalam agama Islam tuh kan diajarin kalau tangan kanan memberi itu tangan kiri jangan sampai tahu. bener. Tapi ini satu Indonesia tahu lah, apalagi satu dunia. Iya, makanya kalau di konten gitu semua orang tahu, padahal pepatah tadi itu bagus banget tuh yang kayak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri lebih baik nggak tahu. Jadi alangkah baiknya dikontenin sambil berbagi sambil tidak dikontenin. Alangkah baiknya, tapi kembali lagi kepada niat masing-masing. Gitu. Kalau memang niatnya mereka ingin memotivasi orang, mungkin kalau saran dari saya mungkin tidak akan didengar, tapi ini kan bisa mitra mahasiswa mungkin yang nonton ini adalah calon konten kreator. Sebaiknya ini kalau misal kita dari sudut pandang orang yang melihat ya, sebaiknya kalau misalnya kamu memang pengen banget mengkontenkannya, bisa misalnya kamu lagi siapin makanan buat mereka dibagi-bagi di jalan, pas persiapannya aja. Pas baginya tuh jangan, nggak enak banget loh orang kamu kasih. Sebenarnya nggak dilarang, tergantung lagi kepada orang-orangnya, cuman kembali ke niatnya. Adab juga sih. Iya, adabnya juga, dan kayak kasihan nggak sih ngeliat yang dibagi tuh terus di depan kamera gitu, kayak seakan-akan kayak sopan kan gitu. Jadi kayak enak aja dilihat tuh, apalagi yang orang-orangnya kayak bisa kan kalian nggak bisa bilang gitu juga sih, maksudnya menghargai lah, kita saling menghargai aja sih intinya. Apalagi kalian dari kalangan mahasiswa, kalangan terpelajar, sebenarnya mengurangi hal-hal seperti itu. Atau bahkan jangan dilakukan. Ya, betul sekali. Gitu ya, Ceng. Iya, jadi itu Ada lagi yang mau kamu sampaikan? mungkin kalau aku sendiri sih nggak apa-apa sih sebenarnya dikontenin, tapi kebagian tadi bisa dikonteninnya kayak masak-masaknya kak, kebersamaannya kak, terus niatnya tadi berbaginya tuh nggak terlalu bisa disebar, terus atau enggak setelah dia sebar dia kayak kasih bilang tadi tuh ada pas waktu pembagian ada orang kayak gini, mungkin bisa didonasikan, mungkin seperti itu sih kalau menurut aku alangkah baiknya. Tapi alangkah baiknya sih daripada cuman memberi doang malah bikin orang males, lebih baik kita ajak mereka berkembang gitu, entah kita beri lapangan pekerjaan, tapi itu kan belum bisa dilakukan ya, jadi kita mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Kayak misalnya kayak yang kamu bilang tadi, kalau misalnya kita nemu orang kayak kesusahan gitu, daripada diberi uang, kalau memang dia perlu kita langsung aja ajak makan di tempat makan, daripada cuma dikasih mentahnya doang, lebih baik kayak bersama. Jadi ada juga jalin komunikasi, kayak kita bisa tahu nih backgroundnya ini benar-benar kesusahan kah, atau benar-benar kayak dia harus ditolong, atau ya dia cuma minta-minta doang, kan kita nggak tahu. Betul seperti itu. Oke,
Gitu. Jadi inti pada podcast kita kali ini apa nih insight-nya untuk mitra mahasiswa? Jadi menurut aku mitra mahasiswa tetap sering berbagi, tapi alangkah baiknya bisa dikontenin, tapi kalian mikir juga bagaimana etika dan adab kalian dalam berbagi. Terus bagaimana apakah niat kalian itu diluruskan dulu niatnya untuk berbagi demi kebaikan kah atau demi konten gitu sih Kak. Bagus sekali, kalau aku sama aja sih. Kita kan sama aja gitu. Oke, itu aja. Sekian aja untuk podcast kali ini. Teman-teman kalau mau rekomendasiin Topik-topik apa yang kita bahas bisa ada banget, atau mau undang siapa ke podcast kita bisa atau tulis di kolom komentar gitu. Misalnya kalian pengen undang mama kalian gitu, terus kita bakalan bahas soal bekal-bekal gitu, tips atau kalian mau kayak mama kalian tuh masuk kelas kayak mau masuk TV, aku masuk TV gitu. Siapa tahu. Silakan nanti kalian tulis di kolom komentar atau DM Instagramnya Profesi. Instagram profesi apa tuh Kak? @profesiUNM. Dan jangan lupa kalian follow Instagram, follow Facebook juga. Facebooknya apa? Ada Profesi UNM juga. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita atas nama Profesi TV. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau Profesi TV ada konten terbaru. Betul. Sekian aja profesi kita hari ini. Sampai jumpa di Profesi Podcast selanjutnya hanya di Profesi TV. Dadah.